Ya, terima kasih. Ini bagus pertanyaannya. Jadi begini Pak, hadisnya ya sebenarnya tidak sepanjang itu ya. Hadisnya kira-kira terjemahannya adalah bahwa barang siapa yang duduk berzikir sesudah sholat subuh ya, sampai terbit matahari, bukan jam 6, terbit matahari, kemudian dia bangkit dan sholat ya, maka dia akan mendapatkan pahala umroh. Nggak ada hajinya Pak, pahala umroh tamatan, pahala umroh sempurna. Artinya begini, jadi sebenarnya Rasulullah SAW kepingin supaya memudahkan kita, teman-teman, bapak-bapak ibu sekalian yang belum sempat umroh dan haji, itu tidak usah kecewa. Tidak usah kecewa, karena sebenarnya kalau kepingin haji dan umroh, pahala umroh itu Allah sudah memberikan waktu, yaitu setiap hari habis subuh itu untuk tidak beranjak dari masjid. Pindah saya kira nggak apa-apa, maksudnya itu tidak pulang balik lagi, enggak, tapi di masjid. Pindah dari depan ke belakang juga nggak apa-apa, maksudnya sama di masjid itu zikir, baca Al-Quran, dengar tausiah ya, sampai terbit matahari. Maka perlu ada jadwal terbit matahari itu jam berapa, saya kira sudah terbitnya ya. Setelah terbit matahari itu waktu yang dilarang untuk sholat. Kenapa? Karena di situ ada tanduk setan. Jadi setan itu punya 2 tanduk, itu benar. Maka kalau ada dalam kartun ada setan ada 2 tanduk, itu benar. Karena setan itu punya tanduk 2. Ya. Nah, ketika pagi itu matahari terbit, itu di atas tanduk setan. Nah, tanduk setan itulah orang-orang Majusi itu menyembah matahari. Orang-orang Jepang atau beberapa orang itu menyembah matahari ketika terbit dan ketika terbenam. Kalau kita sholat berarti menyamai mereka yang menyembah matahari. Matahari itu dilarang sholat pada waktu itu, larangannya keras. Oleh karena itu hendaknya sholatnya sesudah matahari tinggi, agak tinggi dikit, setinggi mungkin setinggi tombak ya, sepenggalan, orang kata seperti itu. Artinya Pak, bahwa waktu sholat suruh itu ya waktu sholat duha. Maka ada sebagian mengatakan itu sholat duha, ada yang katakan itu sholat suruh. Kalau sholat suruh sebenarnya nggak ada namanya Pak. Sholat suruh itu kan kita yang namanya, jadi bukan sholat suruh. Sholat suruh berarti sholat ketika suruh itu malah haram. Sholat sesudah suruh yaitu waktu duha. Mungkin sekarang sudah, karena kalau jam berapa Pak? Suruhnya jam 6 ya, berarti sudah 20 menit, berarti sekarang sudah bisa sholat suruh atau sholat habis suruh atau sholat duha atau sholat tadi itu sholat yang senilai dengan umroh tadi. Kalau dulu saya menghitung-hitung dengan teman-teman di Madinah dulu, saya kira 15 menit lah. Kalau 5 menit sampai 10 menit itu masih dalam keadaan terbit gitu. Jadi oleh karena itu untuk menjaga supaya kita tidak terjebak dalam sholat yang dilarang, kira-kira 15 menit setelah jadwal syuruh itu tambah 15 menit baru sholat. Kalau nggak kuat, masih nunggu lama banget, ya mungkin sholatnya di rumah aja lah. Kalau ada keperluan. Jadi begitu daripada kita tergesa-gesa memaksakan diri sholat padahal masih dalam keadaan terbit. Ya, maka kita harapkan untuk menjaga kita sholat 15 menit setelah matahari terbit. Insya Allah itu sudah agak tinggi. Demikian keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita tutup dengan mendoakan teman-teman kita, bapak ibu yang mau haji, dan mendoakan diri kita juga supaya kita yang sudah haji mudah-mudahan ada panggilan Allah lagi untuk haji lagi. Yang belum haji mudah-mudahan bisa berhaji dengan cara bertemu juga. Kalau Allah memanggil, insya Allah akan berangkat haji. Dan mudah-mudahan yang haji termasuk saya mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan,
dan mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur dan bisa kembali ke keluarganya masing-masing dengan yang lebih baik dari sebelumnya. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ya Allah ya Rabb, mudahkanlah urusan kami yang mau berangkat haji ini ya Allah. Berilah taufik selama kami melakukan ibadah haji ini ya Allah. Jauhkanlah kami dari maksiat, berikanlah kami kekhusyukan di dalam ibadah haji ini ya Allah. Terimalah ibadah-ibadah yang akan kami kerjakan itu ya Allah. Kembalikan kami kepada keluarga kami ya Allah. Jadikanlah amalan kami lebih baik daripada sebelumnya ya Allah. Ya Allah, berikanlah taufik kepada orang-orang yang belum haji ya Allah, supaya mereka bisa berhaji dengan izin-Mu ya Allah. Dan berikan juga kesempatan bagi yang sudah berhaji ya Allah, supaya bisa kembali haji menyambut panggilan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami husnul khatimah ya Allah, supaya bisa menghadap kepada-Mu ya Allah dengan hati yang bersih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.